Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Lo Gue Talk, tempat dimana kita ngobrolin kebenaran secara serius tapi santai. Nah, Kak, kok hari ini kita cuma berdua doang nih? Tempatnya juga beda nih. Iya. Jadi, teman-teman, hari ini kita lagi datang ke tempat salah satu bapak kita, mentor kita. Ini kantornya, namanya Pak Diki. Pak Diki, boleh masuk Pak Diki? Wow, nih pria-pria yang luar biasa nih. Iya. Shalom, shalom. Ya, jadi hari ini kita lagi main nih ke kantornya Pak Diki nih, kita syuting di sini, nggak di tempat yang biasa ya Kak ya. Oke, Pak Diki boleh dilepas maskernya kalau mau. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Tentang, ya pasti dialami semua orang ya saat ini ya. Apalagi itu yang namanya khawatir. Tentang kekhawatiran ya. Iya, banyak orang lagi khawatir nih hari-hari ini. Kak Efra sendiri pernah nggak ngalamin kekhawatiran singkat aja nih? Apa gitu? Kalau khawatir ya pasti setiap orang pernah mengalami ya, apalagi masuk pandemi ini, wah khawatirnya double gitu. Iya betul ya. Apalagi keluarga pasti kan nggak jauh-jauh tuh untuk keperluan anak dan sehari-hari aja itu pasti kan yang tadinya sulit sekarang akan semakin sulit. Nah itu sih yang dialami paling tidak. Kalau saya sendiri khawatirnya mungkin lebih ke arah masa depan kan, ya. Masih muda gitu ya. Tapi kayak kita cukup nih, kita harus ajak ngobrol Pak Diki nih. Gimana nih Pak? Hari ini kan kita mau bahas tentang kekhawatiran nih. Dari Pak Diki sendiri ada nggak pernah cerita atau apa yang dialamin tentang kekhawatiran itu sendiri Pak? Bicara khawatir ya, apalagi dalam kondisi pandemik ini, saya rasa ini pendapat saya secara pribadi banyak orang yang khawatir. Ya. Tidak bisa tidak khawatir karena kondisinya memang dari mulai kita khawatir akan kesehatan kita, khawatir akan ekonomi keluarga kita, pendapatan kita, pekerjaan kita, dan itu menumpuk bertubi-tubi itu membuat secara ya kita kan manusia biasa, secara berpikir secara manusia kita akan stres dan khawatir gitu. Ya. Nah, saya pun ya manusiawi. Saya juga awal-awal pandemik itu mengalami rasa khawatir yang berlebihan karena apa? Ini belum pernah kita lakukan, belum pernah kita alami. Yeah. Hal semacam ini, kejadian seperti ini luar biasa sekali kejadiannya dan bukan cuma di DKI, bukan cuma di Indonesia, rata ya? Tapi rata di dunia semua mengalami gitu. Serempak dan awal-awal gimana toko? Ya saya kan dagang usaha ya. Dari dagang kita normal, totonya kita harus tutup toko, nggak boleh buka, kita dikasih surat, tidak boleh ada aktivitas. Sementara kita sendiri punya tanggung jawab kepada pegawai kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita berhutang gitu ya, kan bisnis kan pasti kita ada hutang juga ya. Biar bagaimana, itu membuat kita khawatir ya. Dan mungkin pada saat awal-awal 1-2 hari kita bisa tenang, tapi kalau udah mulai lama, udah mulai berhari-hari, makin berat khawatir kita. Gitu. Itu yang saya alami gitu ya. Tapi balik lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sejauh mana iman kita kepada Tuhan untuk mengatasi masalah khawatir ini gitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar ketika kita menghadapi masalah apapun masalah itu, kita harus datang kepada Tuhan. Yes. Karena Dia ahlinya, Dia yang sanggup mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Tanpa menyertakan Tuhan dalam hidup kita, menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak akan kuat. Itu yang saya lihat, yang saya tangkap ya. Kita bisa bilang, wah nggak apa-apa, kita mah bisa atasi ini dengan teori begini, teori begitu. Akan mentok, nggak bakal bisa menyelesaikan masalah tanpa kita datang ke Tuhan. Itu yang saya alami ya. Ya kalau kita mau baca untuk kita biar tahu kenapa kita harus
mengandalkan Tuhan, coba kita buka saya bacakan di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa saja yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, jangan pula khawatir akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bahkan hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ayat ini mengatakan nggak usah khawatir gitu, ya. Bahkan ayat 27-nya, siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kadang-kadang kita khawatir itu karena kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang Tuhan gitu. Khawatir itu apa sih? Ya, apa tuh? Ini kita mau nanya juga nih. Menurut Pak Diki, khawatir itu apa sih? Khawatir itu sesuatu yang belum terjadi. Katanya, karena kita melihat atau mendengar kabar tentang masalah-masalah yang terjadi akibat sesuatu persoalan atau problem yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita khawatir kan? Sudah terjadi belum? Belum. Tapi karena kita melihat dunia, lingkungan kita, wah, ketika masalah itu kejadiannya seperti ini. Lalu kita ikut terbawa, kita khawatir, pikiran kita dibuat khawatir. Belum terjadi kan? Kita udah alami belum? Belum. Itu baru informasi katanya yang kita bayangkan, kita anggap kita udah masuk ke dalam masalah itu gitu. Padahal itu belum terjadi. Sesuatu yang baru kita pikirkan memang timbul dalam hati gitu. Hati kita pikir, wah nanti kalau kita nggak dagang misalnya, kalau saya terus nggak dapat penghasilan, bagaimana kita mau bayar kepada konsumer yang mengirim barang ke kita, bagaimana kita mau menghidupi para pegawai kita gitu. Pikiran-pikiran itu karena kita takut, pertama kita tidak bisa melakukan kewajiban kita gitu, karena banyak kita dengar orang-orang begitu kondisi seperti ini, usahanya nggak jalan dan mereka mengalami problem ekonomi yang berat. Nah, kita ikut-ikutan termotivasi untuk berpikir ke arah yang kurang bagus itu gitu. Kepancing lah cara pikir kita dengan cara pikir dunia. Tapi untung kita sebagai anak Tuhan, kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Kalau ada yang bilang, mana mungkin, Tuhan Yesus itu ahlinya untuk hal-hal yang tidak mungkin gitu. Jadi nggak apa-apa, kita berdoa aja. Tugas kita berdoa, mengandalkan dan percaya saja gitu. Dan saya pernah mengalami hal awal-awal pandemi gitu. Setiap hari saya berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Saya minta nggak banyak-banyak yang kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, malam saya berdoa, besok saya minta diberikan kekuatan dan kelegaan untuk saya bisa lewati. Paginya saya berdoa, hari ini Tuhan, saya minta Tuhan pimpin, kuatkan saya untuk saya bisa lewati. Setiap hari saya ternyata bisa lewati udah hampir 2 tahun. Tanggung jawab saya, bagian-bagian yang harus saya lakukan, dapat saya selesaikan. Tapi pada saat kita berpikir awal-awal masalah, kita stres, kita mikir panjang jauh, waduh, ini dalam 1 bulan ini sekian banyak yang harus kita tanggung jawab, yang harus kita selesaikan, dari mana nih gitu. Tapi kita nggak mikir, 1 hari aja Tuhan udah kasih, 1 hari. Ternyata sekarang kita udah lewati 1 tahun lebih, udah masuk ke tahun kedua. Bahkan sekarang kan puji Tuhan, pandemiknya sudah levelnya ada yang level 1, level 2 udah mulai turun, udah membaik. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan Yesus. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Yang penting kita
Khawatir boleh, khawatir. Ya tadi saya katakan, ketika kita khawatir, sudah terjadi belum? Belum. Nah, kita pun harus punya pengimbang. Jangan hanya khawatir yang lebih kuat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi kita mesti punya iman yang seimbang untuk mengatasi khawatir itu. Sesuatu yang belum terjadi, kita minta tolong Tuhan. Sama kan, khawatir sama iman itu kita juga belum terjadi juga. Tapi kita percaya Tuhan pasti tolong. Dan itu mesti lebih kuat daripada khawatir itu. Sehingga khawatir itu lama-lama akan tertutup oleh iman kita. Khawatir itu kan pengaruh dari dunia. Kita takut dipermalukan, takut kita gagal, tapi kalau dalam Tuhan nggak ada kita rasa takut. Kenapa? Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita kekhawatiran itu, ketakutan itu. Dia akan meraihkan kemenangan untuk kita, setiap anak-anak yang percaya. Makanya antara khawatir dan iman, hati-hati. Kita harus imannya lebih kuat. Jangan kita khawatirnya lebih kuat. Sama-sama belum terjadi, sama-sama timbul dari dalam hati, sama-sama ada dalam pikiran, gitu. Tapi kalau iman itu memberikan kita jalan keluar yang terbaik dan menjadi berkat buat kita. Tapi kalau khawatir itu menjerumuskan kita, bahkan merusak hidup kita. Kita sebagai manusia boleh khawatir. Yang tidak boleh adalah kita hidup dalam khawatir itu, gitu. Kita ada di dalam khawatir terus-menerus. Tadi kan ayatnya dikatakan, apakah dengan khawatir kita bisa menambah sehasta saja masa dalam hidup kita? Gak bisa. Enjoy aja. Tapi begini, protokol kesehatan kita, kayak sekarang ini kan kita protokol kesehatan kita jaga. Kita kumpul begini juga, kita udah sama-sama kita swab, kita sama-sama melindungi diri sendiri supaya jangan jadi batu sandungan, supaya jangan ada zona untuk menyebarkan COVID. Meskipun COVID-nya sudah level 1 atau level 2 atau sudah menurun banyak. Nah, sekarang ini udah mulai menurun banyak seperti ini. Kita mulai, ayo kita bangkit semua. Percaya Tuhan pasti kasih jalan. Kita jangan diam, masing zonanya masing COVID. Enggak, kita bergerak untuk apa? Untuk membangun usaha kita yang kemarin ketinggalan, membangun apa yang belum kita kerjakan. Ya, jangan kita diam, ikut-ikutan aja, biarin. Kan kata pemerintah sudah levelnya turun. Kita anggap aja levelnya masih level tinggi. Enggak, jangan begitu. Pemerintah udah tahu ini levelnya turun. Sekarang masyarakatnya harus mulai bangkit. Kita bangkit, kita percaya, jangan hidup dalam kekhawatiran terus. Memang ekonominya nggak bisa langsung kayak awal-awal sebelum COVID, tapi kita percayalah ada peluang-peluang yang Tuhan siapkan untuk setiap kita orang-orang percaya. Ya, itu yang dari saya masalah khawatir itu. Mungkin kita mau nanya-nanya juga nih Pak Diki sedikit. Boleh. Tapi kalau menurut Pak Diki sendiri, kenapa sih kita bisa khawatir, Pak? Mungkin tadi sih sebenarnya udah sempat dijelasin dikit ya. Iya, kita tuh manusia biasa. Khawatir itu biasanya karena rasa ketakutan kita sendiri. Jujur, awal-awal saya khawatir pun karena saya takut gagal, takut dilecehkan, takut dikucilkan, takut dipermalukan gitu. Tapi ketika saya berdoa dan saya mendapat hikmat dari Tuhan, apa sih yang saya pertahankan? Apa sih yang kita mau pertahankan? Kita mau jaga nama baik, kita mau jaga harta kita mau jaga harga diri kita. Itu semua nggak bisa dipertahankan kalau Tuhan tidak kehendaki. Kita datang awalnya kan nggak bawa apa-apa. Sekarang kalau mau Tuhan mau ambil, silakan aja. Ya, itu membuat kita nggak mempertahankan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Itu ternyata yang membuat kita khawatir. Salah satunya. Jadi ketika kita udahlah, kalau memang ini bukan hak kita, ya udah kita berserah aja. Yang menjadi bagian kita, kita nikmati. Yang bukan bagian kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Hidup kita lebih nggak beban, lebih ringan. Saya udah merasakan
Bukan kita nggak mikir, ya, bukan kita nggak punya pikiran, nggak, kita mikir, tapi kita bisa apa? Ya. Kita bisa melawan keadaan begini, bisa melawan apa selain kita berserah sama Tuhan dan kita hidupi proses demi proses, hari demi hari, maju terus, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nggak usah punya pikiran yang muluk-muluk, lakukan aja saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hidup kita. Apa aja, yang ringan-ringan pun nggak apa-apa. Yang tahu, setiap kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak boleh adalah begitu kita khawatir terus kita diam, kita takut dan kita tidak melakukan apa-apa. Itu tidak boleh. Kayak iman tadi ya, jadi ya sebenarnya ya. Iya, iman tanpa perbuatan kan mati. Iya. Kalau kita khawatir dan terus kita ada dalam kekhawatiran terus, banyak menjadi stres dan itu yang membuat kita ya bisa meninggal, maaf aja, karena stresnya itu. Jadi sebetulnya kekhawatiran yang belum terjadi itu yang menjadi momok kita. Ya saya dengar banyak teman-teman juga yang stres karena keadaan, lah akhirnya meninggal gitu ya. Penyakit lain timbul ya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, percaya diri kita tumbuh, meningkat, daya tahan tubuh kita sehat, tumbuh juga, kita bisa melawan semua tekan-tekanan itu. Kita lebih sehat, percayalah, lebih sehat, enjoy aja. Ya, tidak ada yang bisa kita lawan. Kita bisa, wah kita mesti pakai pikiran ini, pikiran itu, enggak. Kita berserah sama Tuhan aja. Kuncinya satu, berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam Tuhan ada jalan keluar, ada kemenangan. Yes. Berarti kita bisa khawatir mungkin karena pikiran aja sebenarnya ya. Kita manusia biasa. Yang belum terjadi tapi ada di pikiran kita gitu ya. Coba aja kamu renungkan. Khawatir itu kenapa sih? Khawatir karena kita mikir ini bakal begini. Udah terjadi belum? Belum. Ya. Jadi untuk ngelawan untuk ngelawan khawatir kita perlu iman ya Pak ya. Nah iya, jadi kalau misalnya tadi kan sudah sempat juga dibahas, boleh sih kita khawatir Pak. Cuman kita sebagai anak Tuhan, wajar nggak sih Pak kita khawatir? Atau memang nggak boleh sama sekali khawatir? Kita anak Tuhan. Iya. Kita anak Tuhan, orang percaya. Tapi kita kan tetap manusia. Betul. Waktu Tuhan mau disalib pun, Tuhan berdoa dan saat Tuhan berdoa keluar keringat yang sebesar biji jagung ya kalau nggak salah. Nah, saya tidak tahu apakah keringat itu karena rasa khawatir atau karena memang rasa cintanya Tuhan kepada kita untuk mengorbankan dirinya mati untuk menyelamatkan dosa kita. Tapi di situ Tuhan berdoa. Menurut saya itu ada rasa sebagai manusia, karena Tuhan 100% manusia kan. Betul. Ada rasa sebagai manusia, dia bisa bayangkan apa yang akan dia terima. Tapi sebagai Tuhan, dia sebagai manusia dia merasakan itu, sebagai Tuhan dia berjuang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya kita sekarang ini kan manusianya gitu. Kita pasti punya pemikiran-pemikiran, apalagi dari kebiasaan kita, budaya kita yang selalu menganggungkan sebuah jabatan, sebuah prestasi, sebuah kekayaan, sehingga begitu udah mulai tekanan di dalam prestasi, pekerjaan, jabatan itu yang mulai kelihatannya menurun atau mulai hilang, kita mungkin stres. Itu manusianya gitu. Tadi katanya, boleh nggak kita sebagai anak Tuhan kita khawatir ya? Khawatir wajar khawatir, tapi yang tidak boleh adalah kita hidup dalam khawatir itu. Ya, kita nggak boleh hidup dalam khawatir itu. Nggak ada khawatir itu yang bisa menambah hasta aja jalan hidup kita kan, gitu. Jadi memang kalau mau dikatakan wajar, cuman jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran itu ya Pak ya? Iya. Apalagi kalau kita punya keluarga, kita punya pegawai, kita sebagai pemimpin, kita harus punya mental lebih dari pegawai kita, lebih dari anak-anak kita. Nah, ketika kita menghadapi
masalah apapun, meskipun hati kita bergejolak, kita tidak boleh langsung bereaksi dan memperlihatkannya kepada keluarga atau kepada bawahan kita, pegawai kita. Karena itu akan membuat mereka lebih down lagi. Ya, dalam kondisi seperti ini kita tetap ya enjoy aja. Kita meskipun bergumul kita, nah itulah keuntungan kita anak-anak Tuhan. Tadi katanya kita sebagai anak Tuhan, jangan hanya kita boleh nggak khawatir, tapi kita boleh nggak kita meminta tolong sama Tuhan untuk keluar dari masalah ini gitu. Itu yang harus kita miliki. Kita jangan cuman boleh nggak sebagai anak Tuhan kita khawatir. Boleh punya rasa khawatir, tapi kita juga punya jalan keluar untuk mengatasi masalah khawatir itu. Yaitu apa? Datang pada Tuhan, berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan. Itu tidak ada lagi. Banyak yang bersaksi, banyak yang ngobrol dengan saya, sharing bahwa ketika dia berdoa, ketika dia berserah, dia melepaskan haknya, dia melepaskan egonya, dia melepaskan ketakutannya, Tuhan kasih jalan. Bukannya makin berat, tapi Tuhan kasih kelegaan. Kemenangan itu harus kita raih, termasuk kemenangan atas khawatir itu. Bukan kita tunggu diberi, tapi kita harus raih, kita harus mengejarnya. Kita bisa mengejarnya, kemenangan itu kita bisa melepaskan kekhawatiran itu kalau kita mengandalkan Tuhan dan bersama Tuhan kita berjalan. Saya mau nanya lagi nih Pak, mungkin kan tadi kita udah bahas ya kalau yang namanya kekhawatiran itu dilawannya pakai iman, ya kan, karena khawatir sama iman ini sama-sama belum terjadi gitu ya. Nah, saya yakin sih yang nonton semua, bahkan kita orang-orang percaya udah tahu sebenarnya gitu, untuk ngalahin khawatir kita harus pakai iman. Tapi nggak segampang itu Pak, bener nggak sih? Untuk prakteknya kan susah ya. Nah, kalau dari Pak Diki sendiri ada nggak nih masukan? Gimana sih caranya supaya kita bisa praktek untuk kita nggak khawatir dan mengandalkan iman? Khawatir tetap ada khawatir, tapi bagaimana kita bisa keluar dari masalah khawatir kita dengan masalah yang kita hadapi? Pertama, kita tidak bisa datang harus pada Tuhan. Ya, kalau kita datang di luar Tuhan, kita akan masuk ke dalam masalah yang lain. Kita biasanya kalau udah khawatir larinya ke narkoba, dugem apa minuman gitu, pelarian ya, itu buat menghilangkan khawatir. Tapi kita nggak, anak Tuhan akan datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang beracara menolong setiap kekhawatiran kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita nggak ikut campur lagi gitu. Ibarat kita punya satu mobil, kita mau keluar kota atau tidak mau keluar kota pun, kita mau supaya mobil kita sehat, kita akan bawa ke bengkel untuk diservis, untuk dicek dengan merek dan bengkel yang sama sesuai dengan mobil yang itu yang kita miliki. Betul. Dan ketika kita serahkan ke bengkel itu, kita akan sebutkan keluhan kita, keinginan kita, lalu mereka akan mencatat. Mereka akan bawa ke dalam ruang bengkelnya. Kita tidak lagi masuk ke dalam ruang bengkelnya terus ikut-ikutan meriksa, ngatur. Wah, ini mesti diginiin Pak. Sama mekaniknya tuh kita nggak bakal ikut campur. Mekaniknya udah ahlinya kan. Udah pasti menangani mobil kita dengan seperti yang dia coba, dia hidupin, dia tes, dia jalan dulu. Oh ini begini, dia udah biasa, dia tahu gitu. Sama ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan juga tahu kemampuan kita, kekuatan kita, masalah kita yang kita hadapi gitu ya. Cuman kadang-kadang masalahnya kita mau nggak menyerahkan itu kepada Tuhan, mau nggak kita melepaskan itu, masalahnya itu benar-benar kita nggak ikut campur lagi. Bukan kita nggak tanggung jawab, setelah kita serahkan kepada Tuhan, kita tidak ikut campur lagi, terus kita melakukan aktivitas kita tetap untuk menunjang supaya rasa khawatir kita, masalah yang kita hadapi itu lebih kita bisa lakukan, kita bisa menolong, membantu dari segi manusianya kita sebagai orang yang punya tanggung jawab. Nah, kalau sudah kita lakukan bagian kita berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap aktif, kita tetap melakukan aktivitas yang mungkin yang masih bisa kita lakukan saat ini, dan kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya.
Cuman kadang-kadang orang tuh nggak mau menyerahkannya karena nggak percaya, karena udah terbiasa, terpola pikir bahwa apa mungkin secara manusia tidak mungkin, tapi untuk sesuatu yang tidak mungkin itu Tuhan tuh ahlinya. Ya, sesuatu yang mustahil itu Tuhan ahlinya, hal yang mustahil. Nah, tinggal kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Ya, kalau bisa atau tidak itu bicara tekniknya, tapi mau atau tidak adalah bicara tentang hak kita. Ya, kalau bisa atau tidak, setiap masalah pasti kita bilang nggak bisa. Kita akan balik lagi ke pikiran kita. Tapi kita mau nggak menyerahkan, mau atau tidak, lakukan dulu, serahkan kepada Tuhan. Tapi kita bukan tinggal diem, kita tetap lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Saya sudah menjalani dalam 2 tahun, yang hampir 2 tahun ini. Dan saya percaya semua yang saya bisa lewati bersama keluarga itu bukan karena kuat dan mampunya saya, tapi karena ada penyataan Tuhan Yesus. Tidak ada mustahil dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Wow, dahsyat. Yes. Mau atau tidak. Mau atau tidak. Nah, banyakan orang kan sudah serahkan nih, tadi seperti Pak Diki bilang, serahkan ke ahlinya. Nah, Tuhan kan tahu nih, maksudnya dia sebagai ahlinya, dia tahu nih manusia itu kan pasti terbatas ya, gitu. Nah, cuman banyak orang bertanya, kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam setiap kita, Pak? Kenapa Tuhan izinkan setiap persoalan ada dalam hidup kita? Kita tuh masih manusia. Yes. Jadi dalam setiap hidup kita, manusia itu kita pasti menghadapi setiap persoalan. Persoalan itu mau ringan mau berat itu persoalan. Yes. Kita bangun tidur, kita mandi aja persoalan. Kita makan aja persoalan. Kita mesti nyendok, kita mesti siapin makanan, itu persoalan, semua persoalan. Tinggal kita, persoalan itu kita mau bikin susah dalam pikiran kita atau kita mau bikin enjoy. Ya kan? Nah, kalau Tuhan izinkan semua persoalan, bukan karena Tuhan izinkan, memang kita harus menjalani proses kehidupan itu sebagai manusia. Kalau kita semuanya tidak punya persoalan, saya rasa setiap manusia tidak mungkin tidak punya persoalan. Ada persoalan masing-masing, cuman besar kecilnya tergantung dari cara penerimaan dia terhadap masalah yang dihadapi, gitu. Nah, kalau Tuhan izinkan setiap persoalan itu karena Tuhan mau supaya setiap manusia itu belajar kepada cara hidup Kristus, supaya melakukan apapun mengandalkan Tuhan seperti Tuhan mengandalkan Bapa. Yes. Gitu kan? Tuhan kan selalu berdoa kepada Bapa. Setiap ada apa-apa Tuhan berdoa. Bahkan dalam doanya Tuhan suka selalu bicara, mengingatkan gini, terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendaknya Yesus. Kita pun gitu, ketika kita menyerahkannya terjadilah sesuai kehendak Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hak kita. Jadi persoalan itu bisa terjadi setiap saat supaya kita tetap berada dalam naungan Tuhan Yesus, kita berada dalam koridor sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita semuanya bisa mengatasi sendiri, saya rasa kita akan menjadikan kita jadi Tuhan. Karena kita semua udah bisa semua, kita bisa, oh ini semua beres, semua ini gak ada masalah, bahkan kita diberikan kelimpahan, kita bisa menciptakan bisnis yang mendatangkan uang yang lebih besar. Akhirnya kita, Tuhan ada nggak ya? Gua nggak perlu Tuhan kayaknya nih, kan gitu. Tapi dengan masalah-masalah yang ada, membuat kita tuh mengingatkan kita bahwa ini kita manusia loh, kita masih harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi terkadang masalah datang membuat kita khawatir, tujuannya justru supaya kita datang sama Tuhan ya. Mengingatkan kita sebagai manusia harus kita sama Tuhan. Sama Tuhan. Karena kita bukan punya kita kan sudah dibayar lunas. Kita kan punya milik Tuhan. Oke, mungkin terakhir nih, Pak Diki, terakhir. Mungkin Pak Diki punya nggak tips atau masukan nih buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi khawatir, lagi mungkin kondisi kanan kiri serba sulit. Intinya ya mungkin mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, dari Pak Diki sendiri ada nggak tips buat orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran ini? Kita tidak bisa sendiri.
Ya. Jangan pernah sombong bahwa kita bisa mengatasi semuanya sendiri. Enggak. Kita pertama-tama butuh Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki komunitas. Komunitas yang membangun, bukan komunitas untuk yang ugal-ugalan atau buat foya-foya atau buat fun-fun aja. Kalau di gereja kami ada cool gitu ya, mungkin di gereja lain ada kompas, komunitas pasutri gitu, atau komunitas-komunitas yang ada itu Komsel lah, komsel biasanya. ya, komsel, ikuti itu semua. Kita harus bertumbuh dalam komunitas untuk kita bisa menjadi orang-orang pemenang. Mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Wow. Dahsyat. Wah, seru ya pembicaraannya ya. Oke, saya boleh simpulin sedikit mungkin Boleh, ya Pak ya. Jadi kalau dari tadi kita bahas tentang kekhawatiran, ya khawatir itu sebenarnya cuman yang ada di dalam pemikiran kita, sesuatu hal yang belum terjadi tapi kita khawatir gitu. Itu terjadi dalam hidup kita. Dan tadi juga udah kita bahas, untuk menang dari rasa khawatir ya kita harus punya iman. Betul ya Pak Diki ya? Kita harus punya iman, kita harus ngandelin Tuhan. Dan kalau mungkin kita ada dalam rasa khawatir saat-saat ini, ya mungkin Tuhan mengizinkan supaya kita bergantung sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan ya. Dan mungkin yang terakhir tadi juga yang Pak Diki bilang, kalau kita udah lagi posisinya sekarang dalam kondisi khawatir, ya jangan takut gitu. Tumbuhkan iman kita ya, percaya sama Tuhan, serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Dan tadi yang gak kalah penting, ada dalam komunitas ya Pak Diki ya. Karena dalam komunitas nih, kita di situ kita bisa saling support, saling ingetin, bertumbuh ya. Wow, dahsyat sih hari ini. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman terberkati hari ini sama apa yang di-sharingin Pak Diki tentang kekhawatiran? Kalau teman-teman merasa terberkati sama video ini, jangan lupa untuk share, bagiin video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, tekan loncengnya supaya teman-teman juga bisa dapetin video-video kita selanjutnya. Kayaknya cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. God bless. Tuhan berkati.